Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di malam hari ini, hari Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021 di acara edukasi dan live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Nah, nanti di beberapa menit ke depan kita akan mengulas mengenai market, dari sisi teknikal, nanti juga akan saya sedikit menyampaikan mengenai fundamental yang ada, berita-berita yang ada, kemudian juga nanti akan diulas mengenai gambaran chart dari segi analisa teknikal yang akan disampaikan teman saya, Ardiansyah. Baik, bagi Anda yang barusan bergabung, selamat bergabung. Kita barusan mulai untuk acara live trading pada malam hari ini. Kepada seluruh trader dari seluruh Indonesia, kita ucapkan selamat bergabung. Kemudian juga dari bagi nasabah, bapak-bapak, ibu-ibu, nasabah GK Invest cabang Semarang, juga selamat bergabung. Jangan lupa nanti kalau misalnya Anda ingin memberikan pertanyaan, nah bukan memberikan sih, atau mungkin Anda bertanya nih, nah ada yang belum jelas dari penjelasan kami, silahkan Anda bertanya di kolom chatting ya, kolom chatting baik yang ada di YouTube maupun yang ada di klik meeting. Nah, di situ ada kolom komentar, nanti Anda silahkan Anda memberikan pertanyaan atau request, misalnya pattern apa nih, instrumen apa yang ingin dianalisakan atau dipetakan pada malam hari ini. Nah, untuk malam hari ini, kalau kita lihat di kalender ekonomi atau dari jadwal data ekonomi yang dirilis untuk negara Amerika, tidak ada data yang dirilis ya untuk hari ini, malam hari ini, hari Rabu tanggal 2 Juni 2021. Cuma nanti ada pidato atau pers conference dari Gubernur Bank Sentral Inggris nanti jam 10 malam. Nah, tentu saja akan paling tidak akan berefek terhadap pergerakan mata uang pound sterling. Cuman, nah kita juga perlu lihat apa yang dibicarakan dulu. Nah, seperti itu. Karena Inggris ini termasuk negara yang berhasil menekan penderita laju COVID-19. Nah, berkat vaksinasi yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Inggris. Nah, nanti kita akan lihat dampaknya seperti apa dalam apa yang disampaikan oleh sang gubernur Bank Sentral Inggris nanti jam 10 malam dan efeknya terhadap mata uang pound sterling khususnya ya, khususnya mata uang pound sterling. Kemudian untuk besok, nah ini besok hari Kamis itu ramai sekali data ekonomi dirilis. Nah, jadi bagi Anda, para trader, para nasabah GK Invest cabang Semarang, besok diperhatikan mulai dari sore hari jam 3 sore, data dari zona Eropa, yaitu ada indeks manajer pembelian komposit market, juga jasa akan dirilis. Tentu saja akan berdampak terhadap pergerakan memaham. Nah, kemudian dari Inggris juga dirilis, indeks manajer pembelian komposit juga jasa juga dirilis. Nah, yang tidak kalah serunya untuk besok itu besok malam banyak sekali data ekonomi dari benua Amerika yang akan dirilis. Nah, bagi Anda yang mungkin malam hari ini punya open posisi dan mungkin di-floating-kan atau dibiarkan sampai besok malam, diperhatikan besok malam ada ADP non-farm. Biasanya ADP non-farm ini dirilis hari Rabu, tapi karena kemarin Senin bursa Amerika libur, jadi digeser untuk ADP non-farm di hari Kamis malam. Nah, dari prediksi analis menempatkan adanya penurunan untuk angka ADP non-farm dari 742.000 data bulan lalu. Diprediksi untuk bulan ini sekitar 650.000. Nah, tapi kita perlu lihat apakah aktualnya benar-benar ada penurunan atau justru malah sebaliknya. Nah, itu besok akan dirilis. Ada klaim pengangguran, kemudian ada survei juga indeks komposit market, kemudian jasa juga dirilis, dan yang tidak kalah penting, besok data ekonomi yang akan dirilis besok malam, itu ada ISM non-manufaktur. Nah, ini ISM ini termasuk
salah satu dari sekian instrumen yang digunakan oleh Bank Sentral Amerika untuk menentukan kebijakan moneter. Nah, ini cukup penting sekali jam 9 malam. Kemudian ada uh, apa namanya? Stok minyak di Amerika dirilis versi EIA itu juga besok malam jam 10. Jadi besok malam banyak sekali bertaburan data ekonomi dari benua Amerika. Jadi Anda besok harus stay tune ya di MetaTrader 5 GK Invest. Kemudian di hari Jumat, nah besok Jumat kita juga insya Allah akan mengadakan live trade juga. Hari Jumat nanti ada non-farm payroll yang jadi perhatian para pelaku pasar dari seluruh dunia untuk melihat angka non-farm di bulan Juni, apakah angkanya lebih besar atau lebih tinggi dari prediksi analis atau lebih rendah dari prediksi analis. Nah, sedangkan analis sendiri menempatkan untuk angka non-farm payroll untuk besok hari Jumat itu sekitar 650.000. Dari bulan kemarin diprediksi ada sekitar 266.000. Jadi ada penguatan untuk prediksinya, ada penguatan untuk angka non-farm. Tapi kita nggak tahu nih aktualnya seperti apa, apakah besok hari Jumat non-farm payroll nilai aktualnya itu lebih tinggi dari prediksi analis atau lebih rendah dari prediksi analis. Nah, itu cukup membuat pergerakan indeks dolar bergerak. Nah, ini bagi Anda yang termasuk salah satu trader pemburu, bukan pemburu ya, sniper lah ya, pemburu atau sniper yang suka memanfaatkan volatilitas data non-farm payroll. Jangan lupa besok Jumat jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita juga mengadakan live trade besok hari Jumat bersamaan dengan dirilisnya data non-farm payroll. Nah, seperti itu. Jadi cukup menarik dan cukup penting sekali. Nah, siapa tahu dari volatilitas tersebut Anda bisa memanfaatkan sekian persen untuk menaikkan equity atau saldo trading Anda. Nah, itu cukup menarik sekali untuk disimak untuk besok hari Jumat. Kemudian juga ada komentar dari Gubernur Bank Sentral Amerika itu besok malam, hari Jumat malam ya, Jumat malam jam 6 sore, bukan malam, sore, jam 6 petang lah ya, jam 6 petang juga ada pidato dari Gubernur Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde. Jadi untuk hari ini tidak ada data ekonomi yang termasuk kategori bintang 2 atau bintang 3, mungkin bintang 1 ada, tapi mungkin untuk pengaruh terhadap indeks dolar volatilitasnya mungkin tidak terlalu banyak berefek sih ya. Yang paling berefek itu besok malam, Kamis malam, sama Jumat malam. Nah, itu wajib Anda simak, wajib Anda lihat pergerakan instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GKNBS. Siapa tahu dari volatilitas tersebut Anda bisa memanfaatkan ya sekian persen lah ya untuk menaikkan ekuitas atau saldo trading Anda. Baik, untuk saat ini harga emas sempat naik turun ya. Ini biasanya yang memanfaatkan pergerakan XAU USD juga banyak sekali dari beberapa nasabah. Saat ini running di 1902, 1902, sempat turun sampai di 1894 dan sempat mencapai harga tertinggi barusan di 1903. Nah, ini kayaknya bergerak lagi nih. Nah, karena kemarin harga emas XAU USD sempat melambung naik sampai di 1916, kemudian diturunkan lagi di bawah 1900. Sekarang masih sideways di mendekati psikologis price 1900. Ya masih lengket-lengket di sini aja sih. Tapi kita perlu lihat ini dari sisi kalau dari sisi fundamental itu efek dari inflasi di Amerika yang melambung naik sampai mencapai 3%, 3,1%, sedangkan prediksi dari Bank Sentral sendiri itu sekitar bukan prediksi, target dari Bank Sentral Amerika itu sekitar 2%. Jadi melebihi target dari Bank Sentral Amerika untuk inflasi di Amerika. Cuman kemarin dari beberapa pejabat atau anggota Bank Sentral juga berkomentar di publik kalau inflasi ini bersifat sementara. Nah, seperti itu. Tapi prediksi analis juga melihat volatilitas indeks dolar pun juga naik turun. Nah, secara jangka pendek sih ya naik turun.
Untuk jangka menengah atau jangka panjang dan instrumen yang lainnya, kita langsung saja ke Bro Ardian Syah untuk memberikan paparan analisa teknikal. Halo Bro, gimana kabarnya hari ini, malam hari ini? Mungkin bisa mendengarkan suaranya, sekalian tes audio. Tes. Oke, suaranya sudah terdengar. Lagi posisi di mana nih? Masih di Makassar atau sudah di Bandung? Masih di Makassar, Pak. Minggu depan baru Oh, balik. masih di Makassar ya, belum balik ke Bandung lah ya. Oke, mungkin Iya, langsung saja dipimpin untuk analisa teknikal karena malam hari ini juga kita lihat di data ekonomi, di kalender ekonomi juga tidak ada data ekonomi dari benua Amerika yang termasuk kategori medium sama high impact. Nah, yang paling ramai besok nih Bro, hari Kamis sama hari Jumat. Nah, hari Jumat nanti kita akan oh, live iya, trade Pak. ya Oh, untuk ya, Pak. non-farm payroll Menarik, menarik. bersama dengan non-farm payroll. Baik, mungkin langsung saja dipimpin untuk analisa teknikal bersama teman saya Bro Ardiansyah. Silakan Bro. Ya, Pak. Oh ya, jangan lupa untuk bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom chat ya. Yang ingin request dianalisakan apa, kemudian mungkin Anda belum jelas dari paparan analisa teknikal, bisa Anda tanyakan ulang dengan mengetik di kolom chatting pada klik meeting maupun di YouTube channel GK Invest Semarang Indonesia yang di online di YouTube. Oke, langsung saja dipetakan untuk analisa teknikal bersama Ardiansyah. Oke, sambil kita menunggu untuk share MetaTrader 5. Ya. Ya, Pak. Bentar, gambarnya masih Jelas, putih, Pak. Bro. Terlihat. Nah, oke, sudah terlihat jelas untuk tampilan MetaTrader. Oke, silakan, Bro. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi malam ini kita ketemu lagi untuk live trading yang biasanya kita laksanakan Rabu dan Jumat. Jadi malam ini coba kita bahas beberapa pair dan komoditi dan beberapa juga di indeks. Ya, seperti biasanya dari awal kita mulai di indeks dolarnya untuk mengetahui untuk pair majornya nantinya arahnya kemana. Nah, yang perlu kita perhatikan sekarang ini kan untuk minggu ini sebenarnya fokusnya beberapa trader itu pasti mulai hari ini sampai di hari Jumat dan puncaknya nanti di hari Jumat yang untuk ferrolnya nanti melakukan ferrol. Nah, kalau kita perhatikan dari segi teknikalnya di indeks dolarnya ini, nah ini eh, kemungkinan besar untuk malam ini kalau kita perhatikan itu sebenarnya sudah saya mapping dari awal dari weekly-nya, jadi saya coba jelaskan di H4-nya aja. Nah, kalau kita perhatikan ini udah jadi titik tengahnya ini atau pivotnya yang biasa kita sebut. Nah, ini penurunannya sebenarnya ini kalau ini malam sebenarnya ini malah cenderung menguat sebenarnya untuk di indeks dolarnya. Nah, kalau kita perhatikan, nah ini targetnya itu kan sekarang di harga 9007, nanti targetnya itu di 9033. Jadi kemungkinan besar malam ini mengalami penguatan untuk di indeks dolarnya. Di range harga pergerakannya itu di 910 sampai ke 9030 area pergerakannya untuk indeks dolarnya. Jadi untuk di major yang berlawanan dengan USD kita lebih fokus untuk mengambil posisi sell-nya nantinya. Coba kita lihat beberapa pair. Oke, coba kita lanjut di
Ya, seperti biasanya kan kita biasanya mulai di mata uang. Coba kita lihat di goldnya dulu. Nah, coba kalau kita perhatikan di goldnya, nah ini kita perhatikan di, nah ini di H4-nya. Kalau kita lihat volume pergerakan gold sebenarnya ini target untuk TP take profit pertamanya sebenarnya ini sudah dapat di resisten pertama ini di 1903 yang harga sekarang. Ini sebenarnya targetnya ini untuk kalau posisinya banyak tadi. Nah ini. Nah, ini. Tinggal kita lihat konfirmasinya untuk di H1 atau di coba kita lihat di M30 di time frame yang lebih kecilnya. Ini 15-nya. Nah, untuk di gold ini kita langsung saja ada dua opsinya sebenarnya untuk di gold ini kita bisa pasang ini kalau biasanya untuk gold coba saya pasang untuk coba kita ambil untuk posisi ngebuynya nanti buy stop jadi dua opsinya ini sekarang di harga 1904 kita pasang buy stop aja dulu sambil kita lihat sambil kita menganalisa beberapa pairnya bisa pasang buy stop di 1905 untuk buy stopnya di gold bisa pasang buy stop targetnya itu di 1910 untuk target buy-nya. Jadi tinggal kita lihat pergerakannya. Kita lihat juga opsinya, karena itu juga masuk untuk kategori opsi asalnya juga masuk. Cuman kita lihat aja dulu pergerakannya. Kalau kita perhatikan volumenya kita menunggu dulu konfirmasi di empatnya HM15 dan M30 nya sekitar 10 menit lagi untuk tahu arah pergerakan marketnya kemana. Hati-hati untuk pengambilan keputusannya dulu. Kita perhatikan gold sambil kita melihat gold kita pindah dulu di beberapa pairnya pair yang lain. Oke, kita lanjut di pound sterling dulu. Kalau kita lihat pergerakan pound sterling malam ini sudah saya coba buat sebenarnya analisanya beberapa marketnya. Nah, kalau kita perhatikan juga ini kan awal dari candle pembentukan candle weekly dan monthly untuk minggu ini, untuk di bulan Juni ini. Jadi kita ini sementara harga ini dan mencari posisi untuk top monthly weekly-nya. Nah, kalau kita perhatikan, kita lihat di daily-nya aja. Nah, lihat di struktur H4-nya. Biasanya kalau kita pakai analisa LTF ini sudah masuk kategori gelombang kelima ini. Kalau kita perhatikan sebenarnya ini kategorinya sebenarnya ini masih nge-sell sebenarnya kita ini untuk posisi nah ini. Nanti
kita lihat di area ini di 4165 sekitar 13-an pips dari harga sekarang. Jadi kita masih fokus untuk posisi nge-sell-nya sebenarnya. Targetnya itu ini. Satu kosong kosong. Nanti coba saya buat dulu mappingnya dulu opsinya, nanti kita lihat perkembangannya beberapa menit ke depan target untuk misalnya. Kalau kita perhatikan ini kemungkinan besar ini selama 3 hari ke depan ini sampai payroll ini harga bergerak cuma di range area ini nih 41.4100 dan paling titik tertingginya itu paling di area 42.00 berarti range area pergerakannya itu sekitar 100 pips. Ini kalau kita perhatikan juga, coba kita ambil harga tengahnya atau pivotnya. Kalau kita ambil harga tengahnya ini, nah ini hampir sama lah sebenarnya yang kita buat tadi. Nah ini pivotnya ini, pivotnya itu di 1.41700. Ini harga tengah ini. Nanti kita lihat perkembangannya di sini di harga 1.4170 pergerakannya. Kita coba lihat sementara masih harganya berapa. Apa kita bisa pengambilan posisi saja nanti di harga 1.41700 pergerakannya. Jadi tinggal kita lihat beberapa menit ke depan. Coba kita lihat dulu posisi baiknya. Kita masih menunggu. Nah, jadi untuk posisi pound sterling kita masih menunggu eksekusi. Nah, tutup ini kan nggak kelihatan. Nah, ini kalau kita perhatikan ini masih mengejar, ini kan harga sekarang di 1.4150. Targetnya itu di 4170 untuk harga tengahnya pergerakannya. Untuk pound sterling kalau kita perhatikan. Oke, coba kita dulu di euro USD. Nah, kalau kita perhatikan di euro USD-nya itu sama. Euro USD-nya pergerakannya sama. Kalau kita perhatikan, coba kita ambil nah, kemungkinan besar ini range malam ini kemungkinan besar range-nya kecil pergerakannya, jadi kita bisa memanfaatkan kemungkinan besarnya sekitar 10 sampai 20 pips. Dan kita lihat nanti di time frame kecilnya di M15 yang bisa kita manfaatkan. Kalau kita perhatikan ini area-area targetnya ini. Perlu diperhatikan juga ini semua ini area-area support dan resistannya ini kalau kita perhatikan ini jadi resisten sekaligus support juga resistannya, ini supportnya, ini support ini juga support. Jadi hati-hati untuk posisi nge-sell di harga sekarang, apalagi kalau untuk posisi nge-sell agak
risiko stop loss-nya nggak gede. Kalau kita hitung dari harga sekarang itu ada sekitar 70-an pips. Kita menunggu dulu. Sama sebenarnya kalau kita perhatikan ini kemungkinan besar euro juga sama. Range area pergerakannya ini di kisaran harga untuk 2 hari ke depan ini. Range pergerakan pergerakannya itu di 1.217775 sampai 1.22.300. Ini area pergerakannya nanti ini. Kalau kita perhatikan, apalagi ini area-area super resistennya termasuk buat, apalagi strukturnya di H4 kalau kita perhatikan. Jadi kemungkinan besar itu harga bermain di area-area di time frame. Jadi untuk euro kita fokus di dalam area ini yang kita sudah mapping tadi. Ini dalam kotak ini, saya buat kotaknya yang kita warna biru. Terus pergerakan ini masih di area ini. Untuk euro, kita lagi pergerakan ini untuk malam ini paling di area ini. Targetnya untuk target ngebuying ini di sekarang di 2199, targetnya di 2200, 1.22.000 targetnya. Kita lihat di harganya ya. Targetnya di sini nih. Kalau kita perhatikan, semakin kita perkecil time frame-nya, semakin kelihatan range pergerakannya euro makin mengecil. Kalau kita perhatikan tadi ini ya, target malam ini paling di sini kalau kita perhatikan 1.2200. Ini termasuk harga tengah juga ini kalau kita perhatikan ini. Untuk euro. Oke, kita lanjut dulu. Kita lihat. Udah. Besok kalau kita kena. Ini ya besok data di 19.05. Lalu kita lihat pergerakannya dulu. Sambil kita analisa beberapa pair yang lain. Coba kita lihat di Aussie. Nah, di Aussie juga ini masih sama nih. Udah ada yang kita bahas dari beberapa, udah sekitar 4 minggu terakhir ini. Aussie ini cuman pergerakannya di sini nih yang kita buat masih bergerak di range area, bukan lagi di 0.76050, tapi udah di harga tengahnya. Pergerakannya sekarang di 0.7102. Jadi masih sama. Kalau kita perhatikan di Aussie, kita skip aja dulu ini untuk mata uang ini. Kita nggak usah terlalu pantau dulu. Karena untuk posisi ideal untuk nge-sell-nya itu kita menunggu di harga ini paling amannya. Biar harga masuk dulu di harga 0.76000 untuk posisi nge-sell-nya. Jadi kita bisa pasang untuk sell stopnya di situ atau buy stopnya di harga top ini. Jadi kalau kita perhatikan ini masih bergerak di range area ini yang kita masih buat kemarin. Kalau
apalagi sudah di atas harga pivot di 0.77102, jadi kemungkinan besar pergerakannya juga masih sama, masih di area ini. Malam ini ya masih di 77800, 0.77800. Kita skip aja dulu untuk malam ini kalau kita perhatikan. Lihat juga di A4-nya sama. Ranging kalau kita perhatikan ini masih di sini, area ini bolak-balik ini. Oke, kita lanjut di USD Japan Yen. Nah, di USD Japan Yen kita udah bahas di Jumat kemarin, target tertinggi untuk USD Yen itu di 110.20 ini. Udah dapat targetnya kemarin ini. Nah, kita perhatikan ini. Kalau kita perhatikan di tanggal 28 kemarin, 27 kemarin. Ini. Cuman sampai ini tuh. Jadi tinggal kita lihat pergerakannya. Ini jadi top ini. Kali support ini lah. Nah, ini. Kalau kita perhatikan juga pergerakannya, saya buatkan dulu. Harga dengan cara sama juga kalau kita perhatikan untuk di USD Japan ini masih sama juga ranging, masih di area pergerakannya ini di harga 109.90 dan nah ini area pergerakan di 109.60 targetnya. Jadi kalau untuk ngebayangnya bisa kita ngebayang nanti di sini. Tapi DP-nya juga agak lumayan tinggi. Kita bisa pasang buy limit di 109.600 untuk yen-nya. Kalau targetnya sebenarnya agak kecil, kita saja ambil di harga bunganya sekitar cuma 20-an pips. Ini targetnya. Kita menunggu dulu harga menyentuh di 109.60. Sekarang harga masih di 109.700. Ada kurang sekitar 10 pips untuk posisi ngebuy kita. Nah, ini kita masih menunggu dulu pergerakannya. Kita lihat pergerakannya. Nah, kalau ini pergerakan. Ya, kita perhatikan di A4-nya, nanti kita lihat pergerakannya di sini. Buy limit di 109.600, targetnya itu di 109.800 untuk malam ini. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat di
masih bergeraknya di area ini. Nah, tinggal sedikit kita lihat di harga nanti ini di 4170 untuk pound sterlingnya. Crude oil. Oke, kita lanjut di crude oilnya. Oil ini masih fokus kita nge-buy yang sudah kita bahas dari Jumat kemarin. Nah, ini dari Jumat kemarin waktu harga masih, kalau kita perhatikan ini masih di tanggal ini kemarin pergerakannya di 66.90 kemarin kita rekomendasikan untuk posisi nge-buy-nya, targetnya itu di ini kemarin di 68 sampai di 70. Ini target kita ini masih posisi nge-buy sebenarnya. Titik terjauh untuk koreksinya juga paling ke 67 sebelum kembali lagi ke 70. Nah, ini kita perhatikan. Kita buat kemarin. Tinggal kita lihat harga pergerakannya. Nah, kalau kita mapping, perhatikan mappingnya ini, kemungkinan besar ini lihat di yang kecilnya. Nah, untuk malam ini paling harga ke sekarang running di 68.23, paling targetnya malam ini ke 6800 untuk crude oil. Tapi secara garis besarnya atau gambaran besarnya ini di crude oil ini jangka panjangnya masih menguat, masih mengejar di harga 70.00 terdekatnya. Ini kita perhatikan juga di time frame weekly-nya sama. Lihat di harga tertinggi time frame weekly-nya ini, kita bisa perhatikan ini areanya. Nah, ini nanti bakalan dikejar untuk area target selanjutnya. Ini di 72. Ini nanti ini fokusnya. Tapi yang punya posisi kemarin di 66 kita bisa pasang take profit di 7100 di 7000 untuk crude oil. Untuk posisi ngebuy-nya. Kalau untuk nge-sell hati-hati untuk crude oil ini. Kalau kita lihat juga volumenya masih besar, volume ngebuy-nya. Kalau kita lihat juga trennya ini masih strong buy sebenarnya. Ini. Oke, coba kita lihat beberapa pertanyaan dulu. USD analisa pergerakannya bagaimana Pak? Pak Jumari. Ya, untuk kalau kita perhatikan di euro kita bahas tadi. Nah, ini kita analisa tadi range pergerakannya. Ini 2200. Nah, ini kalau kita perhatikan. Coba saya buatkan, gambarkan untuk support resistennya ya Pak Jumari.
Coba saya tuliskan di kolom chatnya supaya lebih gampang dipahami. Saya coba tuliskan supportnya, support USD 1.21700 default $1.22. Ya itu Pak, jadi Euro USD itu kita masih fokusnya ini kalau kita perhatikan tadi ini harga tengahnya ini di 1.2200. Kita perhatikan range pergerakan yang untuk Euro USD ini masih di area ini Pak. Kalau kita ada posisi nge-buy tadi, targetnya di sini di 1.22000 ini. Karena range harga pergerakannya ini selama 2 hari ke depan ini sampai kemungkinan besar sampai hari Jumat di payroll itu yang kalau kita perhatikan di harga sudah sebut tadi di harga pergerakannya itu di 1.21700 sampai ke 1.22300 itu range pergerakan untuk Euro USD-nya. Ini kalau kita perhatikan ini harganya masih ranging sebenarnya Pak, kalau kita perhatikan ini dari tanggal 18 Mei dari Mei kemarin masih harga bergerak di sini. Karena untuk kalau kita punya posisi untuk long term-nya, kita menunggu break yang ininya Pak. Untuk posisi long term Euro USD-nya itu kita menunggu break dia di harga 1.21300. Kalau kita mau nge-buy long term itu harus di break dulu itu untuk posisi sell-nya atau posisi nge-buy-nya di 1.22600 itu untuk jangka panjangnya. Cuman kita bisa manfaatkan posisi nge-buy atau sell-nya di posisi ranging sekarang, tapi kita punya target untuk di euro itu sekitar 20 sampai 30 pips karena range pergerakan harian normalnya itu biasanya di euro USD itu paling besarnya itu di 100. Jadi kita bisa manfaatkan sekitar 30% dari harga pergerakan hariannya. Oke, coba kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya, Pak Puji Widoro, XAU. Ya, tadi kita sudah bahas di XAU Pak untuk pergerakan XAU. Kebetulan saya juga ada di MT trading view-nya. Nah, kalau kita perhatikan yang ini tadi XAU. Nah, ini XAU yang tadi sudah sempat bahas. Jadi kita bisa manfaatkan posisi nge-buy-nya ini tadi. Kalau malam ini masih ngejar saya tuliskan aja buat kita supaya lebih gampang. Yuk kita tulis untuk malam ini.
target di masih pergerakannya masih di sini area 900 di 900. Sampai 1910. Oke, coba kita lihat pertanyaan selanjutnya, apalagi ini untuk Pak Wahyu. GBPP dan SDGP mau kemana Pak? Oh ya ini. Tadi kita udah bahas juga di untuk posisi ya. Ini kita masih fokus ngebuy ya untuk di Excel-nya. Punya posisi nyari kena stopnya 11.00. Coba kita lihat dulu di GBPJP ya. Nah, kalau GBPJP sama, kalau kita perhatikan ini, nah ini sebenarnya kalau untuk GJ, coba kita lihat dulu. Nah, untuk posisi di BPJP malam ini targetnya sebenarnya kalau kita ambil dari bawah tadi, ini target malam ini nih. Kalau kita punya posisi ngebuy ini, target pergerakannya ini, target buy di BPJP di 155.560 ini ada pergerakannya ini. Jadi hati-hati, jadi range pergerakannya juga masih sama untuk di ini untuk di GBPJP ya. Untuk posisi pair di cross rate ini termasuk pair yang agresif. Kebanyakan orang yang trading yang bermain day trade kebanyakan juga transaksinya di sini di GBPJP ya. Salah satu pair yang menarik juga untuk ditransaksikan selain dari gold. Ini target malam ini sekarang kan masih di harga 155.42, masih mengejar di 155.56, 560. Ini targetnya malam. Sebelum kembali lagi ke harga pergerakannya ini, kita perhatikan nanti pergerakannya di area ini nih. Ini Pak. Ini pergerakannya nanti. Jadi kalau untuk mau mengambil posisi ngebuynya ini bisa kita manfaatkan nanti di sini. Nah ini, sekarang kan harga di 155.43. Kita bisa ambil posisi buy-nya nanti di sini. Kita bisa pasang buy limit di 155.300 untuk posisi buy limitnya. Tinggal kita melihat perpindahan candlenya di H1-nya. Ini. Cuma kalau untuk rasionya ini rasionya ini pasti jatuhnya ini 1:1 ini antara take profit dan stop loss-nya. Nah, ini stop loss-nya bisa kita taruh di sini. Stop loss di 155.00. Terus saya coba tuliskan. Ini di DJP ya di 155.300, SL di 155. TP di 155.560.
RR-nya ini masuk kategori 1:1, jadi kita harus perhatikan juga terus manajemennya. Sama money manajemennya. Ya, coba kita perhatikan dulu di SGJP-nya. Amat itu kita udah masakan ada pergerakan juga masih di area ini. Saya tuliskan saja range ada pergerakannya ini. Untuk malam ini itu di range-nya itu di 109 poin. 100 sampai 109.800. Jika masuk kategori ring, hati-hati Pak pergerakannya, termasuk drill sekitar 20-an tips. Jadi itu Pak Wahyu untuk di apalagi kalau kita lihat oil apakah naik harga Ibu Fitri atau sih kalau kita perhatikan arah pergerakannya ini masih 68-50-an. Target pertama itu di berapa tadi, di 68 6880. Beri harga itu kejar 70. Kalau kita lihat di volumenya Bu, ini masih ini weekly-nya. Kalau kita perhatikan volumenya ini kemungkinan besar minggu belum dapat untuk di 700. Nah, kemungkinan besar harganya juga masih di area ini Bu Fitri, 68.800. Apalagi sebenarnya ini masih harga sekarang masih di 68.40. Nanti tinggal kita lihat ada pergerakannya. Yang pastinya untuk oil Bu kita fokus ngebaynya dulu. Untuk minggu ini kita belum tahu apakah dapat di 70 atau di depannya, kita belum tahu. Nanti kita lihat di pergerakannya di parolnya nanti di hari Jumat juga. Pak Nadi Susilo, apakah bisa ke level 2000 lagi gold bulan ini? Untuk gold kalau kita perhatikan, gold sebenarnya ini untuk minggu ini atau bulan ini sebenarnya belum bisa menyentuh ke 2000 kembali Pak. Ini kalau kita secara garis besar ini kalau kita perhatikan yang kita buat kemarin ini ABCD ini masih justru sebenarnya ini harga ini range pergerakan ini. Nah, secara garis besarnya ini gold ini masih mengejar harga ini Pak. Kalau kita perhatikan ini
Ini justru sebenarnya kemungkinan besar di hari Jumat itu gold melemah karena kemungkinan besar di indeksnya menguat. Kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, kemungkinan besar indeks itu menguat di hari Jumat. Jadi siap-siap untuk posisi nge-sell-nya gold. Idealnya nge-sell gold sebenarnya ini di 1910 targetnya. Kita menyentuh target, mudah-mudahan malam ini dapat targetnya di 1910. Itu bisa kita lihat nanti pergerakannya di situ juga untuk posisi pengambilan sell-nya nanti di 1910. Jadi untuk target 2000 kayaknya belum Pak kalau kita perhatikan. Kalau dari sisi teknikalnya justru gold ini masih kembali ke harga 1890 dan 1871. Secara garis besarnya jangka panjangnya untuk bulan. Nih. Kita lihat pergerakannya. Gold. Saya bahas dulu untuk Pak Nadi. Kalau secara teknikal masih ngejar 1890 sampai 1870 dan kemungkinan besar tunggu kemungkinan besar di hari Jumat indeks dolar menguat. Jadi itu. Oke, kita lanjut dulu untuk di Hang Seng. Oh ya, kita belum bahas tadi untuk di Hang Seng-nya. Belum ada, kita masukkan dulu. Hang Seng. K5R bro, paling atas. Nah itu. Ini Pak ya, as. Ya itu K5R. .gk. Nah, Hang Seng biasanya kalau kita transaksikan itu Pak, sebenarnya Hang Seng kan kita sama posisinya dengan Indonesia, sama posisi jamnya, termasuk di Indonesia bagian tengah itu sama jamnya transaksinya. Jadi kita biasa itu untuk Hang Seng biasanya kita manfaatkan di, kalau strateginya biasa run transaksinya itu biasa kita manfaatkan di open marketnya di pagi. Nah, kalau kita perhatikan secara, kita lihat secara teknikalnya dulu. Ini. Kita menunggu datanya dulu. Nah, kalau kita secara perhatikan secara garis besarnya ini, Hang Seng ini masih bergerak di, ini sekarang ini di area resisten ini di 29.200 untuk posisi Hang Seng-nya. Jadi untuk Hang Seng posisi ngebainya hati-hati untuk Hang Seng ini, karena harga ini kalau kita perhatikan ini dari, kalau kita ambil datanya ini dari tanggal bulan 3 sampai sekarang di bulan 5 sekitar 2 bulan, pergerakan harga Hang Seng itu cuma di 29.000 dan 28.000 arah pergerakannya secara garis besarnya. Nah, untuk Hang Seng ini kalau kita perhatikan, nah ini. Untuk Hang Seng kita bisa manfaatkan kalau untuk posisi buy limitnya. Hang Seng bisa kita pasang sini untuk buy limit di 29.500 ini buy limitnya. Kenapa kita
tidak membaik sekarang, kita menunggu break resistan dulu. Karena harga sekarang ini kan masih di resistannya, jangan sampai kita mengambil posisi ngebuy di harga tertinggi atau posisi resistannya. Nah, ini buy limitnya ini di 29.500, targetnya itu di 30.000. Nah, ini sudah saya balas dulu. Hang Seng masih sideways 20. $28.000 sampai 29.000. Buy stop 29.500. Target 30.000. Ini. Ya, jadi seperti itu di Hang Seng. Hang Seng kita masih fokusnya ini. Secara besar sebenarnya Hang masih menguat. Targetnya itu di 30.000. Tinggal kita mencari titik entry idealnya di mana, supaya kita tahu di mana posisi untuk penempatan stop loss-nya di nanti. Oke, kita coba lanjut dulu. Coba kita lihat dulu beberapa market yang sudah kita analisa tadi. Apakah ada yang bisa kita entry selain gold yang sudah kita entry. Nah, ini indeks dolarnya udah. Jadi kalau kita perhatikan secara teknikal ini, kalau harga malam ini tutup di 9.050 ini, baru kemungkinan besar itu di hari Senin itu atau di harga di atas itu. Di hari Jumat itu secara teknikalnya kemungkinan besar itu menguat. Tinggal kita lihat penutupan market malam ini. Nah, ini udah sampai harga pivotnya. Ini tinggal kita lihat konfirmasinya sebentar. Harganya sudah yang kita buat tadi, pivotnya itu sudah nyentuh di 41.700. Kalau kita lihat time frame kecilnya, apakah bisa kita manfaatkan posisi ngebuy-nya, posisi nge-sell-nya. Oke, kita ambil posisi sell di sini. Kita ambil posisi sell di GBP USD. Sell di 41.700. Kita pasang stop loss kecil aja. Kita bisa ambil. Ini sebenarnya 1:1 ini. Targetnya ini kita pasang target yang tadi, yang 41. Empat satu kosong target 4100, sell di 41.700, stop loss di 42.20. Itu tinggal kita lihat pergerakannya sebentar. Kita tidak harus menunggu sampai 41, tinggal kita lihat pergerakannya sebentar ini. Masih sama juga ini. Lihat pergerakannya. GBP JPY sama yang tadi kita bahasakan. Sekarang ini udah dapat kena buy limitnya. Buy limit kita udah dapat 155.30. Targetnya itu di 155.60. Berarti malam ini kita ada 3 posisi. Jadi di pound sterling tadi kita ada ambil posisi sell, dan
pound sterling yen itu kita ada buy limit tadi udah kena di 155.300, targetnya itu di 155.56, sedikit lagi masih ada sekitar 12-an pips targetnya. Jadi ini stop lossnya juga udah bisa dipindahkan, ini yang tadi di 15500 bisa dipindahkan di 155.200. Jadi mungkin masih ada yang pertanyaan? Malam ini yang tanya banyak sekali Jadi nih. seperti itu untuk analisa malam ini. Oke, yang bertanya Secara sepertinya posisi tadi di pound sterling ya. banyak sekali untuk malam hari ini ya. Ya, Oke, tadi sudah kita lihat. Ini kalau saya lihat nih bro, secara teknikal nih, Mas kan kemungkinan kan masih turun lah ya, mencoba untuk mengejar di 1890 sampai 1870. Ini kalau kita comparekan dengan besok iya hari Pak, Jumat, betul. besok hari Jumat di non farm payroll, kalau saya lihat di apa namanya investing.com itu analisanya untuk non farm Ya. sih menguat nih. Dari bulan kemarin data yang terakhir itu ada 266.000, diperkirakan untuk bulan ini sekitar analis menempatkan di 650.000. Jadi ada kenaikan sekitar hampir Untuk 400-an lah ya. indeksnya ya Pak, Untuk angka non untuk farm, angka indeks non farm. dolarnya ya. Indeks dolarnya, ya indeks Oh, non dolar farm paling enggak. payroll, berarti Ya, cuman kita nggak tahu nih menguat aktualnya ya Pak ya. apakah. Kalau misalnya benar-benar menguat ya indeks dolar paling enggak kan juga akan ikut apa namanya terbang juga kan menguat juga, dan emasnya pun juga kemungkinan juga Oh, bisa drop juga sih menguji ke berapa tadi 1870-an ya. iya Pak, 1890, 1870. 1870. 1890 sampai 1870. Kemudian dari kalau saya lihat secara fundamental juga saya comparekan dengan yang tadi crude oil, kalau saya sih juga target 70 sih sudah lama sih Bro ya. Target 70 dari sisi Ya. fundamental pun ya cukup mendukung sekali untuk harga crude oil ini rally. Jadi kemarin Oh hari ya Pak. kemarin kan Selasa hari tanggal 1 itu ada meeting dari OPEC Plus juga, mereka juga tetap untuk mengurangi produksi sekitar 2 juta barrel per hari, dan apa namanya, dan ini pun membuat harga crude oil pun menanjak naik dari 66 ke 68. Nah, tapi mungkin sebentar lagi ya 70 saya rasa juga bisa tercapai sih ya, mungkin lebih lah ya 71 sampai 72. Dari sisi fundamental juga cukup mendukung untuk crude oil juga apa namanya masih naik. Tadi dari sisi fundamental yang Bro sampaikan juga masih naik ya Bro ya, di 71 sampai 72 lah ya. Masih Pak, Masih naik lah ya. masih Pak. Nah, Ya. jadi bagi teman-teman trader juga sedikit berhati-hati. Biasanya kalau harga naik 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 sell, nah biasa seperti itu. Jadi Ya. biasanya biasanya terpancing kan seperti itu. Jadi tetap hati-hati karena dari fundamental dan teknikal pun kalau kita ke apa namanya korelasikan, sepertinya sih masih strong untuk bullish lah ya untuk crude oil. Tapi Ya. potensi turun juga cukup terbuka karena biasanya ada aksi apa namanya aksi taking profit lah ya, aksi taking profit. Nah, kemudian Ya. untuk stok minyak di Amerika tuh dirilis besok malam. Nah, ini juga cukup menarik sekali untuk menguji pergerakan crude oil, apakah terkoreksi sampai ke 66 atau malah naik sampai di 70. Nah, itu mungkin untuk besok malam lah ya untuk stok minyak di Amerika. Oke, saya rasa cukup Bro, sudah kita bahas semuanya, Ya pertanyaan Pak. juga sudah dibahas. Kemudian dari YouTube pun juga tidak ada yang bertanya. Saya rasa teman-teman trader yang online di YouTube channel ataupun yang di Klik Meeting, saya rasa semuanya juga sudah apa namanya memahami apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bro Ardiansyah. Oke, saya rasa untuk acara live trade pada malam hari ini cukup sampai di sini ya Bro ya. Kita lanjutkan insya Allah besok Jumat. Ya Pak. Nanti kita ada live trade lagi bersamaan dengan rilis data non-farm payroll itu jam 19.30. Nah, ini cukup menarik sekali karena data ini sebulan sekali dan Benar Pak. volatilitasnya juga memicu para trader untuk open posisi. Ya, seperti itulah ya.
Oke, sekali lagi untuk live trade malam hari ini, disclaimer on ya, jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya yang lagi nonton acara ini. Yang jelas kita dalam memaparkan analisa tetap memakai batasan stop loss, juga ada pemasangan untuk take profit. Jadi paling enggak harus bijak di dalam menggunakan jumlah lot. Nah, itu pun juga berkaitan dengan modal Anda semuanya. Oke, saya rasa cukup untuk acara live pada malam hari ini. Saya Rudi Oktrianto dan teman saya Bro Ardiansyah. Kita mohon pamit. Insya Allah kita ketemu besok hari Jumat untuk live trade lagi bersamaan dengan data non-farm payroll dari Amerika itu dirilis. Sekian dari GK Invest Semarang. Selamat malam, salam profit, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Thank you, bro.